Halo semua, kembali bersama saya Oke Darmawan. Kali ini kita masih di materi operasi logika aritmetika di bagian rangkaian subtraktor. Rangkaian subtraktor nanti terdiri dari 3 jenis ya, ada half subtraktor, full subtraktor, dan paralel subtraktor. Nah, untuk rangkaian half subtraktor, jadi half subtraktor ini hanya bisa 2 input dan masing-masing bernilai 1 bit. Nah, untuk outputnya nanti ada 2 berupa different atau perbedaannya berupa 1 bit dan borrow out-nya 1 bit. Nah, sehingga nanti dalam rangkaian half subtraktor jika ada peminjaman di operasi sebelumnya, maka operasi tersebut tidak bisa diselesaikan oleh half subtraktor. Nah, ini harus diselesaikan dengan rangkaian yang lebih kompleks, yaitu rangkaian full subtraktor. Karena nanti di full subtraktor ini inputnya bisa 3 dengan masing-masing 1 bit. Jadi input itu termasuk dengan borrow in-nya. Untuk outputnya juga sama 2 ya, differentnya 1 bit, borrow out-nya 1 bit. Nah, nanti untuk operasi yang lebih dari 1 bit ini bisa menggunakan rangkaian paralel subtraktor ya, karena bitnya ini dapat kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita bahas mulai dari rangkaian yang paling sederhana ya, rangkaian half subtraktor. Nah, rangkaian half subtraktor nanti tabelnya kayak gini. Jadi karena inputnya cuma 2, ada A dan B, berarti A dikurangi B. Nanti beda dengan B dikurangi A ya. Sekarang yang kita bahas adalah A dikurangi B. Jadi ini A input pertama, B input kedua. Nah, dalam rangkaian ini nanti pengurangan biasa ya. Misalnya ini untuk 0 dikurangi 0. 0 kurang 0 hasilnya berapa? 0. Kan nggak perlu minjem. Habis itu 1 dikurangi 0 ya hasilnya 1. Nggak perlu minjem ya. Habis itu 1 dikurangi 1 hasilnya 0, nggak perlu minjem. Nah, nanti yang perlu minjem cuma di sini. 0 dikurangi 1 harus minjem 1. Nah, nanti setiap minjem 1, nanti kalau kita bawa ke input ini nilainya akan menjadi 2. Karena bilangan biner ya. Kita minjem 1 bawa ke bit berikutnya nilainya akan menjadi 2. Jadi nilainya 2. Jadi nggak ditulis 2 sih. Nanti hasilnya tetap kita bawa ke bilangan biner. Nah, karena ini menjadi bernilai 2, jadi kan bentuk ini tepatnya kita tulis menjadi 0 tambah 2 ya. Karena kita udah borrow. Kita borrow 1. Berarti nilainya nambah 2. Dikurangi B, nah, dikurangi 1. Jadi kan 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Sehingga kita dapatkan dipnya 1 dengan minjam 1. Oke, itu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bit dari outputnya untuk differentnya ini 0110, berarti pada saat inputnya berbeda nilainya 1, berarti ini akan menggunakan gerbang eksklusif OR. Jadi eksklusif OR ya. Nah, untuk di borrow-nya ada satu nilai bernilai 1, sisanya 0. Berarti ini adalah ciri khas dari gerbang N. Nah, nilai satunya di sini 01. Sebenarnya yang kita tahu bahwa nilai N itu akan bernilai 1 pada saat kedua inputnya bernilai 1. Maka 0-nya ini kita perlu ubah menjadi 1. Agar 0 menjadi 1 kita perlu NOT. Nah, sehingga nanti di sini gerbangnya adalah NOT A dan B. Nah, itu ya. Nah, sekarang kalau kita gambarkan ini. Jadi difference-nya ini menggunakan exclusive OR, untuk borrow out-nya menggunakan gerbang N di mana A-nya kita NOT-kan terlebih dahulu. Oke. Nah, kita cek ya simulasinya dengan menggunakan aplikasi Logisim. Nah, untuk simulasi dari rangkaian half subtraktor atau pengurangan sebagian ini, jadi kan seperti di penjelasan tadi bahwa gerbang logika yang digunakan adalah untuk hasil pengurangan atau difference-nya ini adalah menggunakan gerbang XOR, dan untuk borrow-nya ini, borrow out-nya menggunakan gerbang N di mana A-nya ini di NOT-kan terlebih dahulu. Jadi NOT A dan B masuk gerbang N menjadi borrow out. Nah, sekarang untuk simulasinya saya tambahkan pinnya dulu. Jadi input untuk A, input untuk B, dan outputnya. Oke. Dan dari bentuk ini bahwa nanti jika sesuai dengan tabelnya ya, jadi 0 dikurangi 0 itu nanti hasilnya adalah 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0, borrow-nya 0. 1 dikurangi 0, 1 dikurangi 0 hasilnya 1, borrow-nya 0. 1
1 dikurangi 1 hasilnya 0. Berarti kan 1 kurangi 1 habis ya, berarti hasilnya 0, borunya juga 0. Nanti yang menghasilkan boru adalah pada saat 0 dikurangi 1. Sehingga hasilnya 1, borunya 1 ya. Karena dia minjem kan? Karena minjem 1, berarti ini kan menjadi 2 ditambah 0. Berarti 2 dikurangi 1, sehingga diferennya menjadi 1. Ada borunya sebesar 1. Oke, jadi itulah ya simulasi dari rangkaian half subtraktor. Oke, untuk berikutnya penjelasan untuk rangkaian full subtraktor. Nah, itu tadi simulasi dengan aplikasi logisim untuk rangkaian di half subtraktor. Nah, sekarang untuk penjelasan full subtraktor, perhatikan tabel berikut. Nah, nanti dalam inputnya karena ada 3 menjadi 8 ya. Tapi yang perlu kita bahas lebih lanjut yang 4 yang baru. Karena pada saat boru in-nya 0, pada saat ini 0, nilainya ya sama dengan rangkaian half subtraktor. 0 kurang 0, hasil 0, boru 0. Habis itu 0 kurang 1, hasil 1, boru 1. 1 kurang 0, hasil 0, boru ini. Habis itu 1 kurang 1, hasil 0, boru 0. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang perlu kita bahas adalah pada saat boru in-nya sama dengan 1. Ini ya. Pada saat ini 1, apa yang terjadi? Nah, jadi nanti pada saat ada boru in, itu akan berpengaruh terhadap nilai yang dikurangi. Itu nilai input A-nya. Jadi antara A dan boru in ini memiliki keterikatan. Nah, kayak ini misalkan ya. Saya buatkan A min boru in. Nah, jadi nanti boru in ini akan mengurangi nilai yang atasan. Jadi pada saat ada boru in sebesar 1, maka nilai A-nya ini akan berkurang sebesar 1. Maka kalau yang ini A min boru in, berarti kan dia menjadi 0 dikurangi 1. Ini hasilnya adalah negatif 1. Nah, negatif 1 ini kan akan dikurangi oleh B. Kan ini B-nya. B-nya berapa? B-nya ini adalah 0. Negatif 1 dikurangi 0. Karena negatif 1 dikurangi 0, berarti kan pengurangnya lebih besar daripada yang dikurangi. Maka harus minjem. Maka di sini ada borunya. Minjem 1 berarti yang dikurangi nambah 2. Berarti nilai ini nambah 2. Negatif 1 tambah 2. Nah, habis itu dikurangi 0. Maka ini hasilnya adalah 1. Sehingga kita dapatkan nilai dip-nya 1 dengan boru 1. Oke, itu ya yang pertama. Yang kedua, di sini ini ada boru in-nya 1. Awalnya 0, berarti tetap sama ya. 0 kurang 1 sama dengan negatif 1. Habis itu nilai B-nya ini 1. Negatif 1 kurang 1. Nah, sama juga pengurangnya lebih gede daripada yang dikurangi. Maka ini kita ubah. Kita harus boru. Ada borunya 1. Jadi ini menjadi negatif 1 tambah 2 dikurangi B-nya berapa? 1. Ini hasilnya berapa? 0. Sehingga hasilnya ini adalah 0. Kayak gitu ya. Nah, sekarang ya ini ada boru. Di situ A-nya awalnya 1. 1 dikurangi 1, ini hasilnya 0. B-nya berapa? 0. 0 kurang 0 sama. Ya nggak perlu boru. 0 kurang 0 hasilnya berapa? 0 langsung. Nah, tapi yang terakhir sekarang ini 1 ada borunya. 1 kurang 1 ini sama dengan 0. Tapi B-nya ini 1. Maka kan di sini, nah ini 1. 0 kurang 1, 1-nya lebih gede daripada 0. Maka harus boru. Maka dia boru 1. 0 tambah 2 dikurangi B-nya 1. 2 kurang 1 hasilnya 1. Sehingga kita dapatkan hasil dip-nya 1. Oke, kayak gitu ya. Sehingga nanti dari nilai ini dan nilai ini bisa kita buatkan gerbangnya. Sehingga dia menjadi seperti ini ya, rangkaian full subtraktor. Sehingga nanti untuk di different-nya adalah dari A dan B masuk ke gerbang exclusive OR. Hasilnya ini masuk kembali ke gerbang exclusive OR bersama dengan boru in. Sehingga menghasilkan different-nya.
Sementara untuk boro outnya, gerbang terakhirnya adalah gerbang OR, di mana yang di-OR-kan adalah N dan N. Untuk N pertama, ini adalah hasil dari XOR-nya ini, masuk ke sini, dinotkan, sama boro in-nya ini. Sama boro in-nya ya, masuk ke sini. Jadi gerbang N pertama, untuk input pertama di OR, input kedua di OR, ini mirip dengan hub subtraktor tadi. A-nya dinotkan, masuk dengan B di gerbang N. Nah, jadi hasilnya ini sama-sama masuk ke gerbang OR, menghasilkan boro out. Oke, kayak itu ya. Nah, sekarang kita cek simulasinya di aplikasi Logism. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi bahwa di rangkaian full subtraktor, jadi kan bagannya seperti ini, nanti ada different-nya, ada boro out-nya. Dan untuk di inputnya ada nambah lagi satu, yaitu boro in. Nah, sehingga nanti untuk hasil dari different-nya ini antara A dan B di XOR-kan dulu atau eksklusif OR, hasilnya kembali menjadi eksklusif OR dengan boro in, sehingga menghasilkan different. Nah, untuk boro out-nya, hasil dari XOR A dan B itu dinotkan, masuk dengan boro in menjadi N. Yang kedua adalah N, A-nya ini dinotkan, B-nya. Jadi ini mirip dengan yang di hub tadi ya, bahwa A-nya dinotkan dulu dengan B masuk. Nanti hasilnya ini di-OR-kan. Ada gerbang OR antara N ini dan N ini ya, sehingga menghasilkan boro out. Oke, kita coba ya. Kita isikan pin input dan outputnya dulu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ada input A, B, C. Nah, sekarang pada saat ini boronya ini kita biarkan 0 dulu ya. Kalau boronya 0, ini kan sama dengan di hub ya. Jadi misalkan 0 kurang 0, ya hasilnya 0. 1 kurang 0, hasilnya 1, boronya 0. 1 kurang 1, hasilnya 0, boronya 0. Kalau 0 kurang 1, hasilnya 1, boronya 1. Jadi kan sampai di sana sama dengan rangkaian hub subtraktor. Nah, tapi sekarang pada saat boronya ini 1, kalau boronya 1, kalau 0 kurang 0 pada saat ada boro 1, maka hasilnya 1, boronya 1. Mengapa harus ada minjem atau boro lagi? Karena dengan adanya boro in, nilai dari input A-nya ini berkurang. Sesuai dengan penjelasan tadi ya, sehingga di sini menghasilkan ada harus minjem lagi agar menghasilkan nanti different-nya 1. Oke, jadi kayak gitu ya pada saat 00. Pada saat 0 1 0, ini 00 11, hasilnya di sini juga 11 10, hasilnya 00. Oke, jadi seperti itu ya. Hasilnya pada saat boro in-nya ini ada 1. Jadi itulah rangkaian full subtraktor. Nah, rangkaian full subtraktor ini di aplikasi Logism ini sudah ada sebenarnya gate gerbang jadinya. Ini namanya gerbang subtraktor. Kita uji ya. Nanti benar nggak hasilnya sama. Nah, nanti kita buat 1 bit dulu. Nanti kita perlu input. Oke, dari sini nanti ada boro in-nya. Oke, boro in kita ambilkan di sini aja ya. Ini boro in. Setelah itu ini input pertamanya, jadi input A. Kita ambilkan di A. Habis itu ini input B-nya, kita ambilkan di B. Oke. Setelah itu ini adalah hasil diff-nya. Jadi kita isikan nilainya. Habis itu lagi satu nanti untuk boronya. Oke. Nah, sekarang kita uji coba. Berarti kan ini hasilnya 00 00 udah sama ya. Nah, sekarang kalau ini saya ubah jadi 0 11 11. Oke. 1 1 1 sama. Kalau ini jadi 0, ini juga sama ya. Oke, jadi ini menjadi bentuk singkat dari atau bentuk jadi dari rangkaian full subtraktor. Sehingga rangkaian ini nanti bisa kita gunakan di paralel subtraktor. Oke, demikian dulu ya untuk simulasi dari full subtraktor. Nah, berikutnya penjelasan untuk rangkaian paralel subtraktor.
Oke, itu tadi ya simulasi untuk rangkaian full subtraktor. Nah, sekarang dari sana kan kita dapatkan rangkaian dari full subtraktor yang sudah disingkat. Jadi bentuknya kayak gini ya. Jadi inilah aritmetik dari subtraktor. Nah, jadi sekarang kalau kita paralelkan, nah, jadi kan kita tinggal menghubungkan B out dengan B in. Ini gabung B out masuk ke B in lagi, dan terusnya kalau mau nambah silahkan itu. Tapi kalau yang terakhir dia akan keluar menjadi second bit atau bit tanda. Nah, nanti kalau kita mengoperasikan 3, maka yang keempat menjadi bit tanda. Tapi nanti kalau kita hanya mengoperasikan 2 bit, nah, misalnya cuma sampai di sini ya. Cuma sampai di 2 bit ini, maka nanti ini yang akan menjadi bit tandanya. Jadi di sini bit tandanya keluar gitu. Kalau kita hanya 2 bit. Kalau 1 bit berarti yang kedua menjadi bit tandanya. Oke, kayak gitu aja ya. Nah, sekarang kita uji kembali dengan aplikasi Logism. Oke, untuk simulasi dari rangkaian paralel subtraktor, jadi di sini sudah saya buatkan ya, ada 3 aritmetik subtraktor, 1, 2, 3. Nah, di mana borrow out-nya ini sudah digabungkan dengan borrow in dari aritmetik berikutnya. Dan yang terakhir ini keluar. Nah, nanti untuk inputnya ini sedikit nanti berbeda dengan di adder ya. Kalau di adder A tambah B, B tambah A itu sama. Kalau dibalik nggak masalah. Tapi kalau di pengurangan atau di subtraktor itu posisinya tidak boleh dibalik. Karena pada saat kebalik nilainya akan berbeda. Logika kan misalnya kita punya bilangan bulat 5 sama 3. Kalau 5 dikurangi 3 itu kan hasilnya 2. Tapi kalau 3 dikurangi 5 itu akan hasilnya negatif 2. Jadi dalam pengurangan depan dan belakang nggak boleh dibalik. Nah, sehingga sekarang karena nanti kita buatkan bagan kayak gini ya. Ini digit pertama, saya buatkannya 3 digit aja dulu ya, 3 bit. Nanti ini masuk sebagai nilai yang akan dikurangi, yang belakangnya menjadi pengurang. Nah, yang dari sini dia akan masuk di bagian bawahnya. Sebenarnya yang ini menjadi input yang di atasnya. Nah, nanti operasi pertama menghasilkan bit paling kanan dan seterusnya. Nah, nanti pada saat pengurangan ada bit tambahan, bit terakhir dia akan menjadi side bit atau bit tanda gitu ya. Bit tanda karena dalam pengurangan bilangan biner atau dalam sistem komputer nanti tanda negatif positif itu ditandakan dengan second bit atau bit tanda. Nanti kalau 0 itu artinya positif, kalau 1 artinya negatif. Nah, nanti tidak selamanya second bit itu berada di sini. Bisa jadi ketiga pada saat digit yang kita kurangkan hanya 2. Nah, nanti berapa digit terbanyak dalam operasi pengurangan, maka digit di depannya akan menjadi second bit. Oke, misalnya contohnya ya. Kalau saya buat 1 dikurangi 0 itu kan hasilnya 1. Ini kan 1 digit kan, maka ini yang menjadi tandanya. Jadi karena ini 0 berarti tandanya positif. Habis itu kalau 1 kurangi 1 0, tandanya ini juga positif. Tapi sekarang kalau saya buat 1 dikurangi 1 1, kayak gitu, 1 dikurangi 1 1, digit terbanyaknya ini kan 2, maka nanti bit ketiga akan menjadi second bitnya. 1 dikurangi 1 1 itu artinya hasilnya adalah 1 0. Berarti ini hasilnya. Ini menjadi bitnya. Yang ini kita abaikan. Karena udah lewat ya. Ini sebenarnya tidak berpengaruh, tidak penting. Nggak ada hasilnya harusnya di sini. Tapi karena kita paralelkan otomatis dia akan turun. Hingga dari hasil ini yang kita pakai adalah karena kita hanya ngambil 2 digit. Berarti di sini hasilnya 2 digit. 1 0. Dan ini menjadi second bitnya. Berarti karena ini 1 berarti dia menjadi negatif 1 0. Tapi kalau ini dibalik, nah, dia akan menjadi 1 0. Sama kayak tadi. 3 kurangi 5, 5 kurangi 3. Bisa negatif, bisa positif. Tergantung mana yang kita buat duluan. Jadi kalau 1 1 dikurangi 1 itu hasilnya 1 0. Bit tandanya ini positif. Tapi kalau 0 1 dikurangi 1 1, dia hasilnya adalah negatif. Karena secondnya ini negatif. Nah, sekarang kita uji yang 3 ya. 1 1 1 dikurangi 1 1 misalnya. Jadi kan hasilnya nanti 1 0 0. Nah, karena ini kita gunakan 3 digit, maka ini menjadi second bitnya, berarti positif. Nah, kalau kita balik sekarang, 0 1 1 dikurangi 1 1 1, hasilnya juga 1 0 0, tapi dia menjadi negatif. Oke, kayak gitu ya. Jadi inilah rangkaian dari paralel subtraktor. Nah, nanti dalam aplikasi ini juga sebenarnya ini bisa kita buat satu aja ya. Jadi sama dengan di adder.
Berarti nanti bitnya kita sesuaikan. Sekarang saya buat yang 8 bit aja ya. Habis itu saya buatkan inputnya yang 8 bit. Oke, posisinya oke, ya kayak gini ya. Input pertama, input kedua, oke, di sini hasilnya. Oke, kayak itu ya. Kita harus tambah second bit lagi satu. Oke, dari bit tandanya ini keluarnya dari sini ya, dari borrow out-nya ini. Jadi ini nanti akan berguna apabila semua digitnya ini terpakai. Ini 8, hasilnya 8, ini baru terpakai. Tapi nanti kalau hanya kita pakai sekali 3, maka nanti tinggal kita lihat di digit keempatnya yang sebagai second bitnya. Oke, contoh misalnya kayak ini kita ikuti ya. 0 1 1 dikurangi 1 1 1. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 100. Ingat ya, karena ini 3 digit, nanti yang kita perhatikan cuma 3 digit, 100. Itu. Sehingga yang ini akan menjadi second bitnya. Maka tandanya adalah negatif. Tapi kalau kita balik ini kayak gitu, maka hasilnya 100. Tandanya positif. Tapi kalau kita habiskan ini semua, misalnya kayak gitu, 11100 dikurangi 0011. Nah, hasilnya kayak gini ya. Nah, tapi kalau ini kita balik, nah gitu misalnya, kan hasilnya ini. Jadi ini menjadi second bitnya. Berarti dia menjadi negatif. Oke, kayak itu ya. Penjelasan dari rangkaian mulai dari half subtraktor, full subtraktor sampai dengan paralel subtraktor. Jadi ini bisa digunakan untuk melakukan operasi pengurangan bilangan biner. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.